guys, kembali lagi bersama Hewan Viral. Berkembang biak merupakan salah satu fase penting yang dialami makhluk hidup, begitu juga hewan. Hal ini dilakukan untuk melestarikan jenisnya agar terjaga dan tidak punah. Di dunia ini kita mengenal beberapa cara hewan berkembang biak, ada yang bertelur, melahirkan, dan membelah diri. Nah, dalam proses tersebut tak jarang beberapa jenis hewan memiliki cara yang unik dan sudah menjadi kebiasaan. Nah, kali ini Hewan Viral akan membahas 15 cara gila hewan melahirkan anak mereka versi Hewan Viral. Nomor 15, gurita. Reproduksi yang dilakukan gurita adalah peristiwa yang terjadi sekali seumur hidup dan melewati proses yang cukup dramatis. Mereka hanya bereproduksi satu kali selama hidup atau yang dinamakan dengan semel paritas. Ketika gurita betina memutuskan untuk memiliki keturunan, dia berhenti makan dan fokus sepenuhnya merawat telur. Komitmen kuat yang dipegang oleh induk gurita membuatnya menghabiskan seluruh energi hingga berakhir pada kematian. Peran gurita jantan juga tidak kalah besar dengan gurita betina. Mereka akan memasukkan sperma ke dalam mantel betina yang biasanya berakhir pada mengorbankan salah satu lengannya. Dalam beberapa kasus, betina bisa saja memakan bejantan setelah kawin. Setelah beberapa bulan, sang betina menyimpan sperma dan menunggu hingga waktu yang tepat untuk bertelur. Dia dengan tekun akan mengawasi telur-telur hingga menetas dan memberikan perawatan terbaik bagi anak-anaknya. Sebelum sang induk mengorbankan dirinya setelah merawat tanpa henti, anak-anak gurita akan tumbuh melanjutkan siklus orang tuanya. Nomor 14, kuda laut. Kuda laut memiliki metode yang agak unik dan rumit ketika melahirkan anaknya. Selama masa kawin, kuda laut jantan dan betina memiliki tarian khusus yang begitu unik. Sang betina dengan anggun memasukkan telur-telurnya ke dalam kantong bejantan untuk dilakukan pembuahan. Setelahnya, kuda laut betina akan pergi dan melanjutkan hidupnya. Lalu bagaimana dengan anak-anak mereka yang dititipkan kepada kuda laut jantan? Kuda laut betina meninggalkan kuda laut jantan dengan perut yang makin besar karena penuh dengan bayi kuda laut. Ketika sudah waktu yang melahirkan, dia akan mengalami kontraksi yang mirip dengan manusia. Tidak berselang lama, mereka akan mengeluarkan sekitar 2.000 kuda laut kecil ke dalam air. Jadi para pejantanlah yang akan menjaga bayi-bayi kuda laut hingga mereka keluar ke dunia bawah laut. Setelah keluar, inilah saat yang tepat bagi bayi-bayi itu untuk hidup mandiri di alam bebas. Proses yang cukup unik ya guys, karena pejantannya lah yang hamil anak mereka. Hihihi. Nomor 13, panda. Panda betina biasanya hanya berovulasi setahun sekali dan panda jantan hanya memiliki waktu 36 hingga 40 jam untuk melakukannya. Jika terlewat, mereka harus menunggu musim berikutnya di tahun depan. Ada satu fakta unik tentang panda guys. Kita mengenal hewan tersebut sebagai hewan dengan bentuk tubuh yang besar, tetapi hal itu berbanding terbalik dengan ukuran janin mereka yang kecil. Bahkan saking kecilnya tidak sedikit menjaga konservasi yang salah mengira bayi panda ini dengan hal lain. Masa kehamilan panda berlangsung selama 3 hingga 6 bulan. Tantangan para penjaga konservasi tidak berhenti di situ. Terkadang ada panda yang suka menyendiri. Petugas seringkali memberikan mereka kandang terpisah dengan panda lain untuk menghindari sengketa wilayah yang bisa berujung pada kekerasan. Setelah melahirkan, bayi panda sama sekali tidak berdaya selama 2 minggu kelahirannya. Tentu hal ini menjadi tantangan cukup sulit bagi petugas konservasi untuk tetap memperhatikan induk dan bayi ini. Nomor 12, burung kiwi. Burung yang masuk kategori tidak dapat terbang ini merupakan simbol nasional sekaligus hewan yang dilindungi di Selandia Baru. Mereka merupakan makhluk nokturnal yang membuat mereka lebih mirip kelelawar dibanding teman sesama burung. Burung kiwi juga memiliki penglihatan yang kurang baik. Ukurannya hampir sama seperti besar ukuran ayam dengan berat antara 2 hingga 4 kg. Kalau ukuran segitu, kalian membayangkan ukuran telurnya seperti apa guys? Ayam pada umumnya? Jangan kaget jika mengetahui fakta bahwa mereka memiliki ukuran yang sangat besar dibandingkan dengan ukuran tubuhnya. Bahkan telur kiwi ditaksir seberat 13 kg. Lalu bagaimana burung kiwi mengatasi tantangan tersebut? Sebelum telur dikeluarkan dari tubuh, perut dan tubuh kiwi betina akan sangat besar sampai montok dan mulai berjalan seperti terseret di tanah. Kondisi ini membuatnya berpuasa selama beberapa hari terakhir kehamilan karena tidak ada ruang untuk menyimpan makanan yang masuk ke perut. Bukan tanpa risiko, kiwi yang kesulitan berjalan menjadi mangsa empuk bagi mamalia darat, sehingga pihak konservasi di Selandia Baru mencoba melindungi burung ini. Nomor 11, katak Suriname. Selanjutnya ada katak Suriname dengan metode pengasuhan anak yang unik. Ketika tiba waktunya untuk memulai perjalanan baru, yakni berkeluarga, katak betina akan memasukkan banyak telur ke dalam air menunggu sang jantan membuahinya. Setelah melakukan pembuahan, jantan dengan hati-hati meletakkan telur-telur itu kembali ke punggung induknya. Telur-telur tadi akan tertutup dan tenggelam di dalam kulit induknya. Proses ini seperti induk katak yang menggendong anaknya kemanapun dia pergi. Induk katak akan membawa anaknya kemanapun hingga anaknya bisa hidup secara mandiri.
Anak-anak kecil yang keluar dari kulit induknya telah melalui seluruh tahap menjadi larva dan muncul sebagai katak yang terbentuk sempurna. Setelah melewati masa selama 3 hingga 4 bulan, bayi-bayi itu akhirnya terjun ke dalam air dan meninggalkan induk mereka. Mereka sudah siap untuk menjalani kehidupannya secara mandiri. Nomor 10, gajah. Gajah betina memiliki siklus reproduksi yang relatif lambat. Mereka akan melahirkan setiap 5 tahun sekali dengan durasi kehamilan hampir mendekati 2 tahun. Bayi gajah yang baru lahir memiliki berat antara 90 hingga 145 kg. Ada yang unik selama proses kelahiran anggota baru gajah. Banyak gajah liar yang memilih untuk melahirkan di malam hari dan para ilmuwan percaya bahwa lingkungan yang damai dan tidak terganggu harus ada. Selama proses ini, kantung ketuban secara bertahap akan dilepaskan dari sang induk. Kantung ketuban ini berfungsi sebagai bantalan bagi anak gajah yang terjatuh. Namun jika hal ini gagal, induk gajah akan mengendus dan meniupi anak tersebut sambil menariknya lebih dekat ke arahnya. Bayi gajah yang baru lahir bahkan sudah dapat berdiri dalam waktu 1 jam. Induk gajah dengan rajin akan merawat anaknya hingga berusia 4 tahun dengan menyediakan makanan dan perawatan penting yang dibutuhkan. Setelah itu anak gajah dapat bergantung padanya dan kawanan gajah lain setidaknya selama 6 tahun pertama kehidupan. Nomor 9, ular. Kebanyakan ular yang kita tahu biasanya berkembang biak dengan cara bertelur. Telur akan berkembang di dalam tubuh induknya dan menetap di sana selama 1 hingga 2 bulan. Ketika waktunya sudah tepat, dia mencari tempat yang nyaman, lubang dangkal, batang kayu berlubang, atau lokasi lain yang sesuai untuk bertelur. Telur yang sudah siap akan keluar melalui lubang khusus bernama kloaka yang terletak di bawah ekornya. Telur-telur ini jauh lebih lembut daripada telur-telur burung dan bergantung pada spesiesnya. Induk ular dapat bertelur hingga 100 telur sekaligus. Setelah telurnya menetas, induk ular tidak memberikan pengasuhan kepada mereka. Namun hal itu bergantung pada spesies ular karena ada beberapa spesies lain yang memastikan keamanan dan perlindungan bagi telur-telurnya. Selain berkembang biak dengan bertelur, ular juga dapat berkembang biak dengan melahirkan seperti anaconda. Bayi ular pada jenis ini terhubung dengan induknya melalui plasenta sama seperti bayi manusia yang terhubung dengan ibunya. Ketika sudah tiba waktunya melahirkan, induk ular akan mengeluarkan anaknya melalui lubang khusus di ekornya. Ada juga loh guys, ular yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Jika berkembang biak dengan cara bertelur, ular akan menetas di luar rahim, beda halnya dengan ini. Bayi-bayi ular itu akan menetas di dalam diri induknya dan kemudian lahir berbentuk bayi ular. Sangat beragam ya guys cara ular melahirkan. Nomor 8, kepiting. Pada proses melahirkan, induk kepiting akan tiba di tempat perkembangbiakan lebih awal untuk menyiapkan liang guna dijadikan tempat bertelur. Ketika sang ayah mampir, mereka akan membuahi telur-telur itu. Dalam hal ini jangan meragukan kemampuan induk kepiting ketika merawat ribuan telur hingga 2 minggu. Sebuah kantong milik induk kepiting mampu menampung hingga 100.000 telur. Ketika air sedang pasang pada malam hari, induk kepiting akan menggoyangkan tubuh mereka untuk melepaskan telur di bawah air. Seperti bermain balet, mereka melakukannya dengan hati-hati agar anaknya tidak tersapu ombak sambil memastikan telur itu mendarat dengan aman di air. Setelahnya mereka akan berpisah di sini dan anak-anaknya akan menjalani kehidupan secara mandiri. Anak-anak kepiting ini bisa dibilang sebagai anak-anak yang kuat. Mereka akan berjuang sendiri setelah menetas dengan perjalanan panjang menanti di depan. Nomor 7, orang utan. Orang utan cukup mandiri dalam hal melahirkan. Mereka menangani seluruh proses melahirkan di tangan mereka sendiri. Induk orang utan akan dengan cepat menangkapnya dan menjilat wajahnya dengan penuh kasih sayang. Begitu tahu anaknya tanggap dengan sentuhan itu, induk orang utan akan menghujaninya dengan kasih sayang dan perhatian. Induk orang utan akan mencium bayinya terus-menerus untuk memastikan apakah ada bayi yang ia susui dapat melakukannya dengan baik atau ada masalah. Seiring pertumbuhan bayinya, induk orang utan akan menjadi guru yang hebat, menunjukkan cara makan, berkomunikasi, dan menjaga dirinya sendiri. Seiring dengan bertumbuhnya bayi menjadi anak-anak dan dewasa, mereka akan mengulangi proses itu dan menurunkan rasa kasih sayang pada anak-anaknya yang baru lahir. Nomor 6, keledai. Kehamilan keledai berlangsung selama 11 hingga 14,5 bulan. Meski memiliki rentang kehamilan yang lama, proses kelahiran bayi keledai bisa dibilang cukup singkat selama 40 menit. 3 hari sebelum melahirkan, induk keledai berhenti makan dan menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanannya. Kebanyakan para keledai ini akan melahirkan pada malam hari dengan posisi kepala terlihat di antara keempat kakinya. Sangat lucu memang posisi ketika keledai akan melihat dengan jelas anaknya yang lahir. Namun tidak semua keledai akan berlaku demikian karena masih banyak spesies lain yang melahirkan dengan cara berbaring demi kenyamanan. Setelah lahir, induk keledai akan menghabiskan beberapa jam berikutnya dengan membersihkan dan mengeringkan bayi keledai. Pada beberapa momen, keledai bisa saja melahirkan bayi kembar meski hal ini jarang terjadi. Prosesnya juga hampir sama seperti ketika melahirkan seekor bayi keledai. Mereka akan membersihkan dan mengeringkan kedua anaknya untuk membantu menjalin ikatan di antara keduanya.
Anak keledai yang sehat dikenali dari matanya yang cerah dan terbuka dengan gusi berwarna merah muda cerah. Selain itu, mereka akan bernafas dengan teratur dengan kecepatan hingga 60 nafas per menit sebagai indikator kesejahteraan mereka. Nomor 5. Jerapah. Jika biasanya manusia hamil selama 9 bulan, jerapah memiliki masa kehamilan selama 15 bulan. Selama proses ini, jerapah sudah memikirkan loh bakal lahir di mana. Jika sudah waktunya mendekati proses kelahiran, induk jerapah akan mendatangi tempat khusus itu. Yang lebih uniknya, bisa saja mereka dilahirkan di sana bersama dengan anggota kawanan lain yang memasuki fase itu. Saat proses melahirkan dimulai, jerapah akan berdiri. Jadi anak-anak jerapah yang baru lahir harus merasakan jatuh di ketinggian 1,8 meter. Cara ini meski terkesan mengkhawatirkan tetapi membantu jerapah untuk memutus tali pusar dan memecahkan kantung ketuban. Setelah lahir, anak-anak ini akan bangun hanya setengah jam setelah lahir. Sebuah perkembangan yang cepat untuk ukuran seekor hewan ya guys. Nomor 4. Siput. Bagaimana jika ada hewan yang mengeluarkan anaknya melalui wajahnya sendiri? Jangan sampai kaget karena hal itu terjadi pada hewan siput. Perilaku kawin siput adalah tontonan yang menarik di dunia hewan karena caranya yang cukup unik. Kebanyakan siput merupakan hermaprodit yang memiliki organ reproduksi jantan dan betina. Jadi mereka tidak membutuhkan pasangan untuk bereproduksi. Ketika telur-telur tersebut telah dibuahi, siput yang hamil membawa mereka ke dalam pori-pori alat kelamin yang sangat dekat dengan wajahnya. Ketika momen melahirkan telah tiba, siput dengan mudah mengeluarkan telur-telur dari wajahnya. Makhluk ini bahkan dapat menghasilkan sekitar 500 telur dengan reproduksi yang sangat produktif. Untungnya para siput ini tidak ada niatan untuk menguasai dunia ya guys dengan jumlah sebanyak itu. Atau mungkin kalian ingin membuka peruntungan dengan peternak siput. Nomor 3. Lumba-lumba. Kehamilan lumba-lumba berlangsung selama 10 hingga 18 bulan. Khusus lumba-lumba hidung botol rata-rata hamil selama 1 tahun. Kelahiran lumba-lumba biasanya berlangsung selama 2 jam. Ketika lahir, bagian tubuh pertama dari lumba-lumba yang muncul adalah ekornya. Meski cukup unik, kita masih setuju jika alasannya adalah membantunya dalam menyesuaikan diri pada lingkungan dan membantunya untuk berenang. Begitu si kecil lahir, induk lumba-lumba akan mengambil ahli untuk merawat anaknya. Lumba-lumba yang baru lahir itu akan mendapat nutrisi dari putingnya yang menghasilkan cairan kental seperti susu. Mereka mendapat nutrisi dari induknya sampai benar-benar siap untuk menangkap ikan sendiri. Biasanya mereka akan disusui oleh induk lumba-lumba selama 2 hingga 3 tahun. Mereka baru dapat mengunyah ikan setelah berumur beberapa bulan. Nomor 2. Kelinci. Jika biasanya banyak hewan yang memiliki waktu tersendiri dalam berkembang biak, lain halnya dengan kelinci. Kelinci siap untuk melahirkan sepanjang tahun. Kelinci mencapai kedewasaan pada usia 6 bulan dan akan terus berkembang biak hingga usia 4 tahun. Kehamilan mereka berlangsung selama 1 bulan. Bahkan saking cepatnya masa reproduksi mereka, setelah melahirkan anak, kelinci bisa saja hamil lagi guys. Jadi nggak heran kalau perkembangan dan populasi hewan ini bisa meningkat. Dalam setahun saja, induk kelinci bisa melahirkan hampir selusin bayi kelinci. Coba bayangkan jika memiliki 3 ekor kelinci betina di rumah yang sedang aktif berproduksi. Dalam setahun sudah ada berapa anak ya guys? Sebelum kita lanjut ke urutan ke-1, kami ingin men-challenge kalian nih guys. Jika kalian mau mencet tombol like dan juga subscribe channel ini, serta bunyikan lonceng kurang dari 5 detik, kalian akan mendapatkan keberuntungan sepanjang hari loh. Gak percaya? Silahkan coba sendiri dan buktikan. Nomor 1. Ikan pari. Ikan pari siap untuk memulai sebuah keluarga pada usia 1 tahun. Pejantan melakukan upaya untuk memenangkan perhatian betina sehingga mereka bisa memulai proses kawin. Setelah berhasil, pada proses pembuahan internal inilah terjadi peristiwa unik. Dalam pembuahan ini, induk ikan pari akan membawa telur-telurnya di dalam dirinya untuk diasuh. Seperti memiliki inkubator dalam dirinya untuk menjajah dan melindungi telur-telur itu. Ketika sudah waktunya, 5 hingga 13 anak ikan pari akan keluar ke dunia untuk memulai perjalanan hidup. Mereka seperti miniatur versi orang tua mereka sejak awal. Begitu lahir, mereka sepenuhnya mampu memberi makan dan merawat diri mereka sendiri sehingga dengan berani menjelajah berbagai hal baru. Sebelum berlanjut, coba perhatikan video unik hewan dengan perpaduan antara sapi dan unggas yang bertelur. Kira-kira makhluk ini apakah nyata atau hanya berasal dari film fiksi ilmiah? Mungkinkah makhluk tersebut merupakan makhluk yang ada di Marvel yang dibiarkan secara khusus untuk memberi makan dunia dengan kombinasi daging dan telur? Bisa jadi mereka merupakan makhluk yang sengaja dikembangkan dengan bentuk dan ciri yang unik. Kapan lagi guys kita bisa melihat sapi yang bertelur? Nah itulah video mengenai 15 cara gila hewan melahirkan anak mereka versi hewan viral. Dalam mempertahankan generasinya, hewan-hewan tadi memiliki proses melahirkan anak dengan cara yang unik. Beberapa cara tadi seperti menunjukkan betapa sayangnya para orang tua hewan ini ke anak-anaknya. Kalau menurut kalian hewan mana yang memiliki cara melahirkan paling unik? Yuk diskusikan bersama di kolom komentar.
Terima kasih buat kamu yang tetap menonton hingga video ini berakhir. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.